Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab 14, yaitu lab setup. Nah, jadi materi yang akan kita bahas yang pertama ada pengenalan topologi, install Debian Server, install Ubuntu Desktop, install Ubuntu Server, cloning Debian, snapshot VM, setup topologi, dan konfigurasi RAM VM. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, jadi topologi ini itu akan kita gunakan untuk pembelajaran kita selanjutnya, teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat ada host OS atau laptop kita yang terhubung ke router Debian ya, teman-teman. Debian server. Nah, router Debian ini juga terhubung ke klien Ubuntu. Nah, router Debian ini juga terhubung ke internal network. Dan di internal network ini itu ada dua server 1 yaitu Debian server, dan server 2 yaitu Ubuntu server. Oke, lanjut materi yang kedua, yaitu install Debian server. Nah, teman-teman pertama-tama bisa membuat virtual mesinnya terlebih dahulu. Misal namanya Debian server. Lalu ini tempat teman-teman menyimpannya. Di sini saya di folder C. Lalu ini masukkan ISO-nya, klik other. Lalu di sini saya akan menggunakan Debian versi 11. Maaf ya teman-teman, tadi namanya ternyata sudah ada. Jadi di sini saya akan menamakannya Debian saja. Untuk type-nya Linux, terus Debian 64 bit, lalu finish. Nah, oke, di sini teman-teman bisa memilih yang graphical install saja, karena di graphical install ini bisa untuk mengarahkannya itu bisa menggunakan kursor. Jika teman-teman memilih yang install saja, itu teman-teman mengarahkannya itu harus memakai keyboard. Nah, oke teman-teman, di sini kita disuruh memilih bahasanya. Oke, saya akan memilih yang bahasa Indonesia saja agar mempermudah proses installnya. Oke, kita continue. Lalu lokasi saya pilih di Indonesia. Untuk pengaturan keyboardnya saya pilih yang Inggris Amerika. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan untuk nama hostnya. Saya akan menamakan ini. Kita klik lanjutkan. Lalu di sini juga masukkan nama hostnya. Oke, kita klik lanjutkan. Di sini juga saya akan memasukkan namanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ini itu adalah kata sandi root. Jadi nanti ada dua kata sandi, yaitu kata sandi root dan kata sandi untuk kita loginnya. Oke, karena di sini saya masih mencoba, saya akan menggunakan kata sandi root yang mudah saja. 4 4 4 4
Oke, kita lanjutkan. Di sini teman-teman bisa masukkan nama lengkapnya. Menggunakan huruf kecil saja. Oke, ini kita lanjutkan saja. Nah, di sini oke, kita masukkan kata sandinya lagi. Oke, kita buat kata sandinya lagi. Kata sandinya saya akan samakan dengan yang tadi. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, di sini karena saya berada di Jawa Tengah, saya akan menggunakan yang WIB. Oke, kita lanjutkan. Oke, teman-teman di sini bisa pilih yang terpandu, terus yang gunakan seluruh harddisk. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan saja. Oke, di sini saya akan memilih yang semua berkas di satu partisi karena ini yang disarankan untuk pemula. Oke, di sini teman-teman lanjutkan. Lalu di sini teman-teman bisa pilih yang ya. Lanjutkan. Nah, oke teman-teman di sini bisa pilih yang ya, lalu enter. Nah, oke teman-teman di sini teman-teman bisa memilih yang tidak, lalu klik lanjutkan. Di sini juga tidak. Nah, oke untuk yang opsi berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian, kita pilih yang tidak saja, lalu lanjutkan. Nah, oke di sini jika teman-teman ingin mendownload Debian yang versi GUI, teman-teman checklist yang bagian Debian Desktop Environment dan perkakas sistem standar. Channelnya tidak usah. Nah, jika teman-teman ingin membuat Debian yang versi CLI, teman-teman bisa checklistnya yang perkakas sistem standar saja. Oke, karena di sini saya akan membuat yang versi Debian GUI, saya akan men-checklist juga yang Debian Desktop Environment. Oke, kita klik lanjutkan. Oke, untuk yang opsi ini teman-teman bisa pilih ya, lalu klik lanjutkan. Nah, oke teman-teman di sini bisa klik lanjutkan. Nah, oke teman-teman di sini sudah bisa masuk ke Debian-nya. Kita klik. Di sini teman-teman bisa masukkan sandi yang tadi sudah dibuat. Oke, langsung di enter saja. Nah, jika sudah login, tampilan awal dari Debian berbasis GUI yaitu seperti ini. Pertama, teman-teman bisa buka aplikasi browser teman-teman. Misal di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, di sini teman-teman bisa ketikkan download Ubuntu server. Oke, teman-teman bisa langsung klik enter. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang paling atas yaitu get Ubuntu server yang ada loginnya. Teman-teman bisa klik. Di sini teman-teman bisa klik yang tulisan download versi 24.
Ini versi 24 itu adalah versi yang terbarunya. Teman-teman bisa langsung klik. Nah, oke teman-teman, di sini sudah mulai terinstall ya. Karena di sini saya sudah pernah menginstalnya, di sini saya tidak akan menginstalnya. Saya skip saja. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Oke, di sini teman-teman bisa klik new. Lalu teman-teman bisa masukkan namanya. Ini terserah teman-teman namanya apa. Lalu pilih type-nya yang Linux dan versinya pilih yang Ubuntu 64 bit. Oke, kita next lagi, pilih yang create a virtual hard disk now, create. Oke, kita next. Oke, ini sudah jadi, kita bisa langsung start. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang seperti gambar folder ini, lalu teman-teman pilih add. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan file ISO yang tadi sudah di-download. Lalu pilih open. Lalu di sini teman-teman bisa pilih close. Lalu kita start. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa memilih bahasanya. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja agar mempermudah kita dalam proses installation. Di sini teman-teman bisa klik yang continue without updating. Down. Ini juga down lagi. Proxy addressnya tadi saya skip saja, mirror addressnya juga di skip saja, dan continue. Ini kita klik down saja, ini juga di down saja. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan username dan passwordnya untuk nantinya login di Ubuntu-nya. Di sini saya akan menamakan nama saya. Namanya bebas ya teman-teman, yang penting bisa diingat. Passwordnya oke, kita done. Oh ya, untuk passwordnya bagi teman-teman yang masih belajar atau masih pemula bisa menggunakan kata sandi yang gampang-gampang saja, yang mudah diingat, misal 1, 2, 3 atau berapa. Kita down, continue. Ini kita down, kita klik down. Nah, oke teman-teman, di sini ini sedang proses penginstalan. Proses ini tuh memang agak lama, bisa memakan setengah jaman atau 1 jaman gitu. Jadi teman-teman bisa ditinggal dulu atau mau beraktivitas lain juga bisa. Jika teman-teman ingin melihat proses penginstalannya, itu teman-teman bisa pilih yang view full log. Ini buat lihat proses installationnya. Nah, oke teman-teman, jika proses instalasinya sudah selesai, itu tulisan yang view full log di bawah ini itu akan berubah menjadi tulisan reboot now. Jadi teman-teman bisa klik enter untuk menyelesaikannya. Nah, lalu jika sudah diklik tulisan reboot. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah mendownload 3 virtual machine. Dimana tadi yang kita download itu ada router Debian, Ubuntu server, dan Ubuntu desktop. Jadi
Untuk yang server 1 Debian ini itu hasil cloningan dari router Debian ini. Oke, di sini untuk cara mengkloningnya itu teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih yang clone. Lalu di sini teman-teman bisa kasih namanya. Teman-teman bisa namai saja server 1 Debian server. Debian server. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu ini untuk menaruhnya di mana? Dan di sini teman-teman pilihnya yang full clone ya. Lalu tinggal di finish. Lalu muncul prosesnya. Nah, itu prosesnya teman-teman bisa tunggu saja sampai selesai. Nanti akan muncul VM seperti ini. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan melakukan snapshot virtual machine. Jadi snapshot ini, misal teman-teman melakukan konfigurasi, lalu konfigurasinya salah, tapi sebelumnya teman-teman itu sudah melakukan snapshot. Jadi teman-teman misal nih udah snapshot dan konfigurasinya salah, itu teman-teman bisa kembali ke setelan awal sebelum dikonfigurasi VM yang salah. Jadi untuk mengsnapshotnya itu teman-teman bisa pilih VM-nya yang ingin di snapshot, lalu pilih yang roda 3 ini, lalu pilih yang snapshot. Di sini teman-teman bisa pilih yang tag, lalu di sini namanya, misal di sini saya snapshot 1, lalu di sini deskripsinya teman-teman terserah, lalu tinggal OK. Nah, selanjutnya yaitu ada setup topologi. Pertama-tama teman-teman bisa pergi ke settingnya router Debian ya, Debian server. Lalu teman-teman bisa ke network. Dan di sini untuk yang router Debian ini itu menggunakan 3 adapter, yaitu yang pertama, adapter pertama yaitu untuk router Debian sendiri itu memakai host only adapter. Di sini saya pakai yang 2. Lalu yang adapter 2 itu diaktifkan dulu, lalu pilih yang internal network, lalu namanya itu server network. Jadi yang adapter 2 itu untuk Debian server atau server 1. Lalu yang adapter 3 diaktifkan juga, ini pilih yang internal network juga, dan namanya itu client network. Untuk yang adapter 3 itu untuk si server 2 Ubuntu server. Oke, di sini kita oke. Lalu konfigurasi lalu ubah juga di server 1 dan server 2 nya. Kita klik network, lalu adapter 1 di enablekan, lalu pilih yang internal network, namanya server network. Untuk yang server 1 dan server 2 aktifinnya itu hanya 1 adapter saja ya teman-teman. Di sini kita lakukan juga di yang server 2. Di sini juga di enable, lalu pilih yang internal network, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi RAM virtual machine. Jadi mengapa kita harus melakukan konfigurasi RAM? Karena nantinya keempat virtual machine ini itu akan dijalankan secara bersamaan. Jadi supaya tidak menimbulkan blue screen atau lag parah di laptop kita, itu bisa dikurangkan saja RAM-nya. Kita bisa klik setting, lalu ke sistem. Nah, lalu di sini untuk yang base memory itu teman-teman bisa kurangkan. Misal di sini saya pakai 124. Lalu prosesornya
satu CPU saja. Oke, kita klik OK. Lakukan juga pada virtual machine lainnya. Kita bisa klik setting, lalu sistem. Di sini kita samakan saja semuanya. Prosesornya 1. Oke, di server 2. Prosesornya jangan lupa. Oke. Di klien juga. Setting. Sini kita ubah. Oke. Nah,